Baik, selamat malam. Jadi malam ini kita akan melakukan agenda kick off ya untuk Basic Step Batch 4, di mana malam hari ini kita akan membahas Grand Design di Batch 4 ini yang akan dimulai pada bulan ini ya, November 2025 sampai Februari 2026. Nah, Grand Design ini disusun oleh tim Organization Development Basic Step Batch 3. Sebelumnya perkenalkan, saya Arda selaku CEO dari Basic Step. Nanti teman-teman selama 4 bulan kurang lebih akan banyak ngobrol ya sama aku dan nanti akan dibantu juga sama teman-teman yang lainnya. Oke, langsung kita mulai ya. Ada apa? Nah, ini milestone-nya sekarang kita di batch 4 yang mana visi kita ya atau goals kita di batch ini ya yaitu compact dan juga sustain system. Jadi gimana caranya sistem yang udah kita bentuk selama tiga batch sebelumnya itu bisa berkelanjutan dan juga lebih sederhana lagi agar fungsinya itu lebih optimal. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan berbicara terkait struktur ya teman-teman. Cuma struktur ini akan kita bahas 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Kita kurang lebih belum kita plotting untuk misal si A, si B itu masuk divisi apa-apa itu belum kita plotting secara jelas. Yang mana ini hanya jadi gambaran dasar aja ya teman-teman. Kalau nanti di sini ada CEO dan juga di bawahnya itu ada COO, nanti akan dibantu oleh beberapa teman-teman ya, ada 3 orang. Lalu COO ini di sini garisnya putus-putus ya teman-teman. Di sini akan berkoordinasi nih dengan divisi website dan juga organization development. Yang mana COO ini juga membawai 2 departemen. Yang pertama Departemen Culture and Fundamental dan yang kedua itu Departemen Brand Frontier. Nah, untuk Culture and Fundamental sendiri itu nanti akan dibagi menjadi 3 divisi ya, administrasi, talent acquisition, dan juga talent development. Nah, disclaimer juga ya teman-teman, untuk bulan pertama ini, bulan November, kita belum menentukan nih headnya siapa, chiefnya siapa. Jadi selama sebulan ini teman-teman akan dilakukan penilaian nih, eh, siapa sih yang paling aktif, siapa yang paling semangat, motivasinya tinggi untuk untuk mengelola timnya itu selama 3 bulan selanjutnya. Kita lanjut ya. Untuk Departemen Brand Frontier, di sini ada 3 divisi atau 3 tim. Yang pertama project. Kalau kemarin kita ngomongnya itu dibagi jadi 2 ya, event kreatif sama business development. Di sini kita jadikan satu yaitu project, namun nanti akan ada sistematika yang berbeda ya dalam operasionalnya. Nanti yang event kreatif itu akan ngehandle beberapa event, sedangkan yang business development akan ngehandle project bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada media kreatif. Media kreatif ini terdiri dari beberapa role ya. Ada SMO, ada creative writer, graphic design, dan juga content creator. Dan terakhir ada public relation. Oke, untuk organisasi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas 3 minggu lagi untuk struktur ini. Kenapa? Karena di next slide itu akan ada tahapan-tahapan apa aja sih aktivitas yang akan kita lakukan di bulan ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk departemen detailnya. Untuk operasional sendiri itu sebagai ini ya, mata elang ya, atau kalau boleh dibilang itu sebagai eh, monitoring secara pilot. Kenapa seperti itu? Karena OD nanti monitoring seluruh proses kerja yang ada di komunitas Basic Step ini. Nah, selain OD, di operasional juga ada tim website untuk mengimplementasikan ya portofolio organisasi itu seluruh aktivitas internal maupun eksternal. Dan juga nanti ada ini ya, Departemen Culture and Fundamental dan juga Brand Frontier yang kurang lebih sama seperti yang dijelaskan pada struktur tadi. Nanti grand design-nya juga aku share ya teman-teman, buat teman-teman bisa baca-baca lagi. Next, kita ke position detail. Di sini ada Chief, Head, dan juga SPV. Chief kurang lebih menerjemahkan visi dan pengarahan CEO ke dalam tupoksinya masing-masing ya. Misalnya nih, ada Departemen Brand Frontier. Nah, nanti visi kita di batch 4 ini apa sih tadi? Yaitu compact dan juga sustain system. Nah, bagaimana caranya dari Chief itu nanti akan menerjemahkan visi tersebut itu menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih detail lagi. Misalnya tadi ya, Departemen Brand Frontier menerjemahkannya ke dalam bentuk konten, media kreatif, event kreatif, kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga head nanti setiap divisinya
yang bertugas untuk memastikan flow divisi itu berjalan dengan lancar. Alur kerjanya seperti apa sih? Nanti akan ada guideline masing-masing di setiap divisi. Lalu juga ada supervisor. Nah, teman-teman di sini nggak perlu ragu, nggak perlu takut ya. Misal nih, aku baru pertama nih di divisi ini, jadi mungkin belum ada pengalaman. Nah, nanti ada supervisor yang membimbing teman-teman. Supervisor ini siapa sih? Yaitu teman-teman yang extend ya dari batch 1, 2, 3 kemarin di batch 4 ini. Jadi yang menjadi supervisor ini nggak hanya ya teman-teman dari basic step batch 3 aja, tapi juga ada juga loh yang dari batch 2, yang dari batch 1, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk basic step sendiri sesuai namanya ya teman-teman, kita basic, kita sederhana aja. Kita buat simple beberapa aktivitas yang akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Itu bisa diikuti teman-teman secara aktif dan fleksibel juga ya. Misal tadi di grup ada mungkin ada yang masih sakit, ada yang ada kegiatan lain, itu nggak apa-apa. Cuma juga diprioritaskan juga atau ditetapkan bahwa di basic step ini sederhana, tapi ya jangan disederhana-sederhanain kayak gitu. Nah, pertama kita ada talent pool. Talent pool ini kurang lebih diartikan sama ya sebagai open recruitment yang kita jalankan kemarin. Nah, sekarang nih teman-teman kita ada di tahapan ini onboarding. Onboarding itu seperti penjelasan komunitas ini budaya kerjanya seperti apa sih, lalu setiap divisinya seperti apa nanti, dan kurang lebih kalau sudah onboarding beres nanti in charge di divisi atau departemen masing-masing. Nah, in charge ini akan berlaku selama 4 bulan ke depan ya, atau sorry, 3 bulan ke depan ya, karena di bulan pertama kan kita agendakan onboarding ini. Nah, di in charge ini nanti teman-teman akan 3 bulan ke depan sampai nanti di closing batch 4. Tapi ada beberapa kendala nih, misal teman-teman kurang aktif atau kesibukan lain dan lain sebagainya. Nanti dari head atau dari teman-teman talent acquisition dia akan memberikan teguran. Nah, ketika sekali teguran itu masih terulangi lagi, nanti akan ada surat peringatan. Dan apabila terulangi lagi untuk yang ketiga kalinya, maka akan ada surat pemberhentian. Nah, ketika ada surat pemberhentian, otomatis kan ada anggap aja 3 orang yang keluar seperti itu. Maka kita perlu dong dalam operasional menggantikan 3 orang yang keluar itu dengan 3 orang yang baru. Nah, itu nanti fungsi talent pool itu akan diaktifkan oleh teman-teman talent acquisition. Kurang lebih seperti itu untuk cycle-nya ya di basic step batch 4 ini. Next, ini kita akan berbicara terkait aktivitas kita ya. Sekarang kita ada di aktivitas pertama nih teman-teman, yaitu kick off. Nah, nanti setelah kick off ini beres, teman-teman akan diarahkan atau diberi sorry, kita akan buka open ya, secara bebas dan terbuka di welcome party ini. Jadi welcome party ini tidak disiapkan oleh teman-teman board atau saya ya, tapi disiapkan oleh teman-teman dari batch 4 ini sendiri. Nah, nanti uh, baik di Zoom ini ya atau nanti kita lanjutkan di grup akan dipilih uh, 2 PIC ya. Kita akan buka secara bebas siapa nih yang mau jadi PIC buat welcome party batch 4 seperti itu. Nah, dari 2 PIC ini nanti akan kita ajak aku sama teman-teman ini ya, talent acquisition sama talent development ya dari batch 3 nanti akan ngajak ngobrol nih terkait flow-nya nanti seperti apa sih pengennya. Intinya kita diskusi bareng lah kurang lebih seperti itu sama 2 PIC-nya. Nah, nanti 2 PIC dari welcome party ini mereka akan open buat timnya ya, tim welcome party-nya itu dari teman-teman batch 4 juga kayak gitu. Jadi welcome party ini dari teman-teman batch 4 sendiri dilakukan secara independen. Tapi tetap didampingi nih oleh board dari Basic Step. Nah, nanti setelah welcome party akan dilakukan onboarding dari teman-teman talent acquisition. Onboarding ini tujuannya tadi ya, yang pertama untuk mengenalkan organisasi, yang kedua untuk mengenalkan sistem kerja di divisi masing-masing. Setelah onboarding beres, nanti teman-teman baru nih akan diarahkan untuk ke divisinya masing-masing. Kemarin kalau dari admin cek itu ada beberapa ya yang sudah request ke divisi administrasi, divisi public relation. Sabar ya teman-teman, waktunya itu masih 2 sampai 3 minggu lagi. Kita seperti nama komunitasnya ya, basic step, kita step by step kita kenali dulu nih organisasinya seperti apa, kenali dulu nih aliran kerjanya itu seperti apa, baru teman-teman nanti join di divisinya masing-masing. Jadi nggak langsung nih setelah kick off ini langsung diarahkan ke divisinya masing-masing.
mungkin bagi teman-teman yang apa namanya ya, pertama ada satu kondisi teman-teman udah oke nih, udah paham banget nih sama divisi public relation, tapi kan belum kenal secara dekat basic step itu apa sih, budaya kerjanya seperti apa sih, itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua mungkin teman-teman sebelumnya itu content creator seperti itu, lalu sekarang pengen belajar lagi nih terkait talent acquisition, itu kan dua hal yang berbeda, sehingga teman-teman perlu nih untuk adaptasi dulu talent acquisition itu apa sih, aliran kerjanya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum in charge, teman-teman melewati dulu nih mulai welcome party dan onboarding. Dan nanti apa namanya ya, di bulan kedua sampai bulan keempat akan ada beberapa agenda ini. Kalau secara singkat ya, Fortnite meeting itu meeting 2 minggu sekali, itu untuk membahas progres body. Jadi di sini teman-teman nggak hanya mengerjakan task aja ya, sesuai divisi masing-masing, tapi teman-teman juga punya badinya masing-masing nanti buat teman ngobrol, feedback, dan lain sebagainya. Kita juga ada appraisal buat teman-teman base member setiap bulannya. Lalu kita juga ada agenda bocor. Bocor ini buat coaching and reporting. Aku mute dulu ya, bentar. Oke, udah. Jadi teman-teman, kita lanjut ya. Tadi bocor ya sampai Yang bocor. sampai kamu nyambung ini enggak? Nah, bocor sendiri itu adalah board coaching and reporting. Jadi nanti kita akan ada coaching secara berkala ya untuk para chief dan head, dan juga ada reporting juga. Lalu ada kelas kosong untuk sesi upgrading teman-teman setiap bulannya. Lalu ada juga dua sesi kreatif ya, yaitu your stage dan juga portfolio time. Dan terakhir kita akan farewell party. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk activity kita secara ringkas ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada detailnya, nanti akan aku share. Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga ini ada monthly activity-nya, kurang lebih seperti itu. Nanti setelah welcome party udah beres ya, ada juga division detail. Ini nanti akan dijelaskan ketika onboarding. Ini nanti kurang lebih seperti apa ya, catatannya apa sih, evaluasi dan rekomendasi solusi dari teman-teman batch 3 kemarin setiap divisinya. Lalu nanti eh, aliran kerja di batch 4 ini setiap divisinya itu seperti apa. Ini nanti udah lengkap sih di sini. Nanti setelah meeting ini aku share. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sampai sini buat kick off ada yang mau disampaikan, ditanyain, silahkan. Boleh langsung on mic aja nggak apa-apa. Kita bikin slow aja teman-teman. Halo Kak, mau bertanya. Oke, siapa ini? Kak Anissa, silakan. Ya, baik, perkenalkan nama aku Anissa ya Kak. Jadi aku mau tanya, tadi kan katanya belum ada pembagian ya untuk tugas-tugasnya dan masuk dalam divisi apanya. Nah, ini kan akan diseleksi lagi. Nanti seleksinya sesuai sama apa yang kita daftar kemarin atau nanti bakal hasilnya acak gitu ya. Kayak misalnya kemarin aku bisa daftar sosial media, apakah nanti aku bisa jadi di divisi lain atau gimana ya itu. Sesuai Terus pilihannya yang tadi masing-masing. Oh PIC ya, tadi lanjut ya. harus dari Oke. bagian apakah atau ya. Tadi yang PIC tadi harus dari bagian apa, bagian tertentu atau semuanya bisa bisa jadi PIC tadi. Gitu Kak. Terima kasih. Oke, Kak Anissa, makasih pertanyaannya. Yang pertama, posisinya belum ditentukan ya. Di sini jadi teman-teman akan tetap nanti ditempatkan sesuai dengan pilihannya masing-masing ya. Tapi mungkin di sini selama 2 sampai 3 minggu ke depan itu teman-teman masih ragu nih sama pilihan divisinya yang kemarin seperti itu. Nah, nanti bisa nih misalkan request untuk mutasi ke divisi lainnya seperti itu. Atau istilahnya pindah divisi lah seperti itu. Lalu untuk yang kedua, PIC untuk 2 orang ya teman-teman. Siapa nih yang bersedia itu bebas karena sifatnya dalam 2 3 minggu ke depan kita masih general semua. Kita masih belum mengenal posisi, anggapannya seperti itu. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau jadi PIC nanti Baik, silakan mengajukan. Gitu Kak Anissa. baik. Sudah paham Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman silakan. Aku izin bertanya. Kak Salwa silakan Kak. Perkenalkan nama saya Salwa Zakia. Untuk
selama 4 bulan ini kita pertemuannya itu Zoom aja atau nanti ada pertemuan offline ya? Nanti kita akan Terima ada, kasih. oke Kak Salwa, nanti kita akan agendakan ya gathering di beberapa kota, insya Allah. Jadi apa namanya, nanti sesuai teman-teman itu mayoritas di mana. Kurang lebih seperti itu Kak Salwa. Baik, terima kasih Kak Arda. Oke, ada lagi? Silahkan. Permisi Kak, Ya, Kak, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Nurlaili Akmal Ramadhani. Saya izin bertanya Kak, apakah setelah yang tadi Kakak jelaskan itu, apakah ada seleksi selanjutnya? Dan setelah itu, jika sudah tetapkan anggota divisi per divisinya itu, apakah jika tidak diterima itu tidak bisa masuk organisasi lagi atau bagaimana Kak? Terima kasih. Tidak ada Kak. Istilahnya kita ini ya seleksi alam ya, siapa yang bertahan nanti bisa ini bisa lanjut seperti itu. Tapi pastinya kan teman-teman berapa nih yang join dari 60, kalau di grup aku cek tadi 98 orang ya, tapi yang join di Zoom kan 32 orang. Nah, yang 30 lebih ini mungkin ada alasan lain ya untuk tidak bergabung di Zoom. Nah, kurang lebih seperti itu Kak. Siapa tadi Kak Laili? Nah, selama kita proses welcome party, onboarding, pasti ada satu dua orang atau berapa gitu yang mungkin nggak sesuai nih basic step dengan visi aku pribadi sehingga memutuskan untuk nggak lanjut seperti itu kan ada ya Kak Laili ya. Nah, tujuan kita seperti itu nanti ketika diplotting ke divisi masing-masing, itu tujuannya untuk kita sebenarnya mengetes nih komitmen teman-teman itu seperti apa sih nanti untuk waktu bertumbuhnya, waktu belajarnya, seperti itu Kak Laili. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, tadi Kak Cahya ya mau on mic juga, silakan. ya Kak, mau tanya untuk ke depan jadwal-jadwal apa kayak Zoom meeting atau pertemuan tuh udah ada belum ya Kak? Oke, untuk ke depan kita belum ada ya karena nanti untuk kick off ini akan kita agendakan 2 November dan nanti welcome party nanti kita akan diskusi nih bareng PIC-nya kurang lebih butuh persiapan waktu berapa hari seperti itu. Tapi dari kita sudah menentukan ya untuk ring persiapan itu 7 sampai 10 hari. Nah, yang mana tanggal tetapnya itu kan berarti Zoom selanjutnya ya Kak Cahya dan teman-teman ya. Itu nanti ditentukan oleh PIC, welcome party dan juga timnya. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Sama satu lagi Kak, mau Silakan. tanya untuk eh, hasil dari basic step sebelumnya, angkatan sebelumnya itu Hmm? apakah nanti akan dibagi hasilnya jadi kita bisa tahu goalsnya itu ke depan kayak gimana dan apa aja yang mungkin bisa kita lihat kita bisa kembangin atau kita perbaikin gitu. Oke, ada Kak Cahya itu nanti di ini ya di division detail ya. Memang nggak kita bahas pada malam hari ini ya, karena malam hari ini kita cukup pengantar aja biar teman-teman juga nggak langsung dapat banyak gitu ya. Kita secara bertahap aja. Nah, division detail ini akan dijelaskan nanti ketika onboarding. Jadi onboarding nanti akan kita laksanakan 2 kali ya, secara umum seperti ini lagi, seperti kick off meeting ini lagi, dan juga yang kedua itu secara divisi masing-masing. Nah, nanti ketika sesuai divisi masing-masing kita akan jelaskan nih, ini loh kendalanya dari OD di batch 3 itu ada 1, 2, 3, 4. Lalu rencana solusinya seperti apa sih dari teman-teman batch 3 sendiri untuk batch 4 itu. Nah, nanti setiap divisinya sudah ada sih ini. Kurang lebih seperti itu Kak Cahya dan teman-teman. Sudah cukup jelas? Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, ada lagi? Silahkan dari teman-teman semua. Oke, misal Halo belum. Kak, aku Halo, izin bertanya. siapa nih? Azra. Asra. Ya, silakan Asra. Oke, perkenalkan aku Azra Hanifah Nabila. Sebelumnya aku ingin bertanya Kak, nanti kira-kira kita ada tanda tangan surat kontrak kerja gitu nggak ya Kak? Terima kasih. Oke Kak Azra, kalau basic step ini untuk batch 4 ini sifatnya masih volunteer ya Kak, jadi kita nggak ada tanda tangan surat kontrak. Seperti itu Kak. Oke, Terima kasih Kak. iya Kak Azra sama-sama. Ada lagi teman-teman? Atau kita cukupkan ya? Nah, tinggal sisa 5 menit ya sampai jam 8. Oh ya teman-teman, basic step ini ya salah satu budaya kerjanya kita on time. Misal kita meeting jam 7.30 ya, usahakan jam 7.30 udah join. Lambat-lambatnya kita mulai 5 menit setelah
apa namanya, setelah appointment, kurang lebih seperti itu. Dan juga kita meetingnya ringkas, kita nggak perlu yang panjang, bertele-tele, dan lain sebagainya. Cukup meetingnya itu 20 sampai 30 menit aja. Gitu ya teman-teman. Nah, sisa waktu 4 menit ya. Siapa nih yang kira-kira mau jadi PIC dari Welcome Party Batch 4 nanti? Kita open buat dua orang ya. Nanti dua orang ini nanti akan kita ajak diskusi untuk kira-kira penjelasan garis besarnya seperti apa. Lalu gimana caranya nanti open tim ya dari teman-teman yang lain untuk join timnya seperti itu. Gitu, silahkan teman-teman. Ada yang mau bersedia sekarang? Bisa raise hand. Kak Kak, Cahya. kalau mau ngajuin jadi KIC itu mengajukannya ke siapa? Boleh di Zoom ini atau nanti di grup, misalkan di Zoom ini kita belum nemu dua orangnya, nanti dari admin akan membuka ini siapa yang paling cepat gitu Kak Atika. Aku mau deh. Oke, Kak Atika mau ya, sama Kak Cahya ya kayaknya ya. Kak Cahya mau juga? Iya Kak, benar. Oke, udah ya kita udah dapat PIC-nya teman-teman, cepet banget Kak Cahya sama Kak Atika. Nanti akan segera dihubungi oleh admin ya untuk meeting selanjutnya. Oke, Baik, Kak. Terima kasih Kak. oke, makasih Kak Cahya, Kak Atika. Last time nih teman-teman, masih sisa 3 menit. Apakah ada yang mau disampaikan dulu? Ditanyain lagi, silahkan. Pertanyaan terakhir deh, Kak. Boleh, Kak Atika. Kan kita sering Zoom gitu ya. Itu Zoom-nya tuh setiap malam, siang, atau kapan, Kak? Soalnya kan aku kuliah gitu ya. Hmm. Terima kasih. Kalau mayoritas kita Zoom-nya adain malam sih, Kak. Soalnya kan biar teman-teman udah pada beres kerja, kuliah, dan lain sebagainya gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Silahkan, bisa langsung on mic aja, nggak apa-apa. Oke, misalkan udah nggak ada ya, udah beres. Mau dokumentasi nggak? Kita dokumentasi dulu ya. Yang belum on cam bisa nih on cam dulu untuk buat kita closing kick off pada malam hari ini.